Filosof muda, pernahkah kau merasa dunia ini kosong? Seperti langkah-langkahmu terayun tanpa arah, seperti kau terjebak dalam labirin waktu tanpa peta, tanpa makna? Bayangkan, kau berdiri di ambang kehancuran. Segalanya direnggut darimu, nama, kebebasan, orang-orang yang kau cintai. Hanya ada penderitaan. Tak ada harapan. Tak ada jawaban. Lalu, apakah hidup masih layak dijalani? Viktor Frankl pernah menghadapi kenyataan itu. Seorang psikiater Austria yang mendapati dirinya bukan di ruang terapi, melainkan di kamp konsentrasi Nazi, di antara jeruji besi dan asap kematian, di mana harapan terkubur bersama tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Tapi di dalam neraka itu, ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari penderitaan. Bukan kebahagiaan yang membuat manusia bertahan, bukan kekuatan fisik yang menjaga mereka tetap hidup, melainkan makna. Dari reruntuhan Auschwitz, Frankl melahirkan gagasan yang mengubah dunia, logoterapi. Sebuah pemikiran bahwa manusia tak hidup demi kesenangan, tak berjuang demi kekuasaan, tapi untuk menemukan makna dalam keberadaannya. Kini, di zaman modern yang dipenuhi kebingungan dan kekosongan, gagasan ini lebih relevan dari sebelumnya. Di tengah dunia yang sibuk mencari kebahagiaan, mungkinkah justru makna yang kita lupakan? Filosof muda, bersiaplah. Kita akan menyelami pemikiran Viktor Frankl, menelusuri bagaimana seseorang dapat bertahan bahkan di kegelapan terdalam, dan menemukan cahaya dalam makna. Filosof muda, bayangkan sebuah dunia yang tak lagi memiliki ruang untuk harapan. Auschwitz, kamp konsentrasi yang menjadi saksi bisu kekejaman terbesar manusia terhadap sesamanya. Dalam kengerian itu, di balik derap langkah yang patah, ada satu suara yang bertahan. Viktor Frankl, seorang tahanan, seorang psikiater, seorang filsuf dalam siksaan. Di sana, di tengah-tengah penderitaan fisik yang ekstrim, Frankl menyaksikan sebuah misteri. Mengapa ada beberapa orang yang bertahan meski tubuh mereka runtuh, sementara yang lainnya menyerah begitu saja, meski fisiknya masih utuh? Bukan karena tubuh yang lebih kuat, bukan pula karena kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi karena satu hal yang tak dapat dicuri oleh Nazi, tak dapat diambil oleh apapun, makna hidup. Frankl mengamati, seorang pria yang tetap berjuang karena ia ingin bertemu kembali dengan keluarganya, seorang wanita yang terus berjalan meski hampir mati kelaparan hanya demi harapan bahwa suatu saat, ia akan melihat anak-anaknya lagi. Mereka yang memiliki alasan untuk bertahan, mereka yang menyandarkan hidup mereka pada sebuah makna, merekalah yang lebih kuat. Lalu, apa yang terjadi pada mereka yang kehilangan harapan? Mereka yang tak lagi memiliki alasan untuk hidup? Dalam kelaparan, dalam penyiksaan, dalam kekejaman, mereka mati lebih cepat, meski tubuh mereka tak henti bekerja. Apa yang hilang bukan hanya jiwa mereka, tapi sesuatu yang lebih dalam, yaitu makna. Satu hal yang tetap bersinar di tengah kegelapan, satu hal yang tak bisa dirampas oleh siapapun, bahkan oleh kekuatan yang paling menindas sekalipun, adalah kebebasan terakhir manusia, kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons penderitaan kita. Frankl menemukan bahwa, di dalam penderitaan terbesar sekalipun, kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita menghadapinya. Dan itu adalah makna yang memberi kita kekuatan untuk bertahan. Sama seperti Socrates yang berbicara di jalanan Athens, menantang warga untuk merenung, atau Nietzsche yang menulis dengan darah di kertas, seorang pria seperti Frankl, yang terperangkap dalam kegelapan dunia yang paling brutal, memilih untuk mencari cahaya di tengah kegelapan itu. Seseorang bisa mengambil segalanya darimu, kecuali satu hal, kebebasan untuk memilih bagaimana kamu merespons keadaanmu. Kalimat ini adalah inti dari filsafat yang dibawa oleh Frankl. Di dunia yang sedang runtuh, kita masih memiliki kemampuan untuk memilih makna. Filosof muda. Dalam penderitaan, kita tidak hanya bertahan karena fisik kita kuat. Kita bertahan karena kita menemukan alasan untuk hidup, karena kita memilih untuk memberi makna pada setiap detik penderitaan. Temanku, kamu yang sedang menonton video ini, bayangkan sebuah dunia yang tak hanya berputar pada roda kesenangan atau kekuasaan. Logoterapi, sebuah konsep yang lahir dari pencarian makna hidup, adalah sebuah pencarian yang lebih dalam, lebih hakiki daripada sekadar memenuhi kebutuhan fisik atau emosional. Frankl, seorang filsuf dan psikiater, percaya bahwa makna hidup adalah inti dari segala kehidupan manusia. Berbeda dengan Freud, yang menganggap manusia digerakkan oleh pencarian kesenangan, atau Adler,
yang melihat kekuasaan sebagai motivator utama, Frankl mengatakan bahwa makna adalah alasan kita bertahan hidup, alasan kita bangkit dari tidur setiap pagi, dan alasan kita bertahan meski dunia terasa begitu keras. Makna hidup bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain, itu adalah sesuatu yang kita temukan dalam diri kita sendiri, melalui karya, cinta, dan cara kita menghadapi penderitaan. 3 jalan untuk menemukan makna hidup, 3 jalan yang tak terpisahkan, namun masing-masingnya memiliki keindahannya sendiri. Pertama, adalah karya atau prestasi. Ketika kita menciptakan sesuatu, ketika kita bekerja dengan penuh arti, kita menghidupkan makna dalam dunia ini. Seperti seorang seniman yang mengukir kisah dalam kanvas kosong, atau seorang ilmuwan yang membuka tabir misteri alam semesta, mereka semua menemukan makna dalam karya yang mereka ciptakan. Kedua, makna hidup bisa ditemukan dalam cinta dan hubungan kita dengan orang lain. Cinta, kata Frankl, adalah salah satu jalan paling kuat untuk menemukan makna hidup. Ketika kita mencintai, kita memberi dan menerima makna dalam bentuk yang paling murni. Seperti seorang ayah yang rela berjuang demi masa depan anaknya, atau pasangan yang memilih untuk terus bertahan bersama, meski badai datang menerpa. Cinta menghubungkan kita, memberi kita kekuatan untuk melawan dunia yang keras ini. Namun, ada jalan ketiga, jalan yang paling dalam, dan mungkin yang paling sulit untuk ditempuh. Makna bisa ditemukan melalui cara kita menghadapinya ketika kita tidak bisa menghindari penderitaan. Ketika segala sesuatunya tampak suram, ketika tubuh kita terbaring lemah atau dunia terasa begitu gelap, kita masih memiliki pilihan, kita bisa memilih bagaimana kita merespons penderitaan kita. Seperti seorang pasien kanker yang memilih untuk tetap tersenyum, yang memilih untuk memberi inspirasi kepada orang lain meskipun harapan terasa sekarat. Stop video ini sebentar dan tekan like-nya lalu merenunglah dan dengarkanlah filosofi ini sampai akhir. Perbedaan besar antara kebahagiaan dan makna hidup terletak pada kedalamannya. Kebahagiaan, kata Frankl, bisa datang dan pergi. Ia datang sebagai efek samping dari pencarian yang lebih dalam. Namun makna hidup, yang kita temukan dalam pekerjaan, dalam cinta, atau dalam penderitaan, adalah sesuatu yang abadi, lebih mendalam, dan lebih memuaskan. Orang yang mencari kebahagiaan akan merasa kecewa, karena kebahagiaan itu seringkali bersifat sementara. Tapi orang yang mencari makna, yang bertahan untuk menemukan alasan hidup yang lebih besar dari dirinya sendiri, akan menemukan kebahagiaan yang datang begitu alami, begitu tenang, seperti air yang mengalir lembut dari gunung. Filosof muda, apa yang Frankl tawarkan kepada kita adalah lebih dari sekadar sebuah teori. Ini adalah cara hidup, sebuah jalan yang mengajarkan kita bahwa makna hidup ada dalam setiap detik yang kita jalani, dalam setiap keputusan yang kita buat, dalam setiap hubungan yang kita bangun, dan dalam setiap cara kita menghadapinya ketika hidup mencoba meruntuhkan kita. Filosof muda, mari kita berbicara tentang sesuatu yang tak terelakkan dalam hidup kita, penderitaan. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Seperti halnya hujan yang datang tanpa diberi izin, begitu juga dengan rasa sakit yang datang dalam berbagai bentuk, tak terduga dan seringkali tak terkendali. Frankl mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, bukan sesuatu yang harus kita takuti, tetapi sebuah jalan untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup ini. Coba pikirkan sejenak, apakah hidup kita akan berarti tanpa ujian? Apakah kita bisa benar-benar memahami kedalaman kebahagiaan jika kita tidak pernah merasakan rasa sakit? Penderitaan, jika dihadapi dengan benar, dapat menjadi batu loncatan menuju pemahaman yang lebih besar tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Frankl mengamati banyak orang yang, meski terperangkap dalam penderitaan yang luar biasa, menemukan makna yang mendalam dalam kesulitan mereka. Seperti tahanan di kamp konsentrasi yang kehilangan semua yang mereka cintai, namun tetap bertahan hidup, bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk dunia luar, untuk menceritakan kisah mereka. Mereka tahu bahwa penderitaan mereka bukanlah akhir, tetapi bagian dari cerita besar yang akan menginspirasi orang lain. Mereka menemukan makna bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam tugas mereka untuk memberikan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ada pula orang yang divonis sakit parah, yang tahu bahwa waktu mereka terbatas. Alih-alih meratapi keadaan mereka memilih untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk membantu orang lain. Mereka memilih untuk memberi, bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang lain yang membutuhkan mereka.
Inilah yang dimaksud oleh Frankl dengan ungkapannya yang begitu mendalam, jika seseorang memiliki alasan untuk hidup, ia dapat menanggung penderitaan apapun. Filosof muda, jika kita bisa mengubah cara kita memandang penderitaan, maka kita dapat mengubahnya menjadi jembatan menuju makna. Makna tidak datang dari kenyamanan. Ia tumbuh di tempat-tempat yang tidak nyaman, di dalam kegagalan, di dalam kerugian, di dalam penderitaan. Tetapi, itu hanya bisa terjadi jika kita memilih untuk menemukan tujuan di balik penderitaan itu. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan ajaran Frankl ini? Langkah pertama adalah mengidentifikasi alasan hidup kita, bahkan saat kita merasa terjebak dalam kesulitan. Jika kita tahu mengapa kita bertahan, maka penderitaan kita bisa dipahami dan diterima. Langkah kedua, cobalah untuk mencari makna dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Misalnya, ketika kita merasa lelah dan frustrasi dengan pekerjaan atau hubungan, tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari tantangan ini? Bagaimana ini bisa membantu saya tumbuh? Penderitaan adalah kesempatan untuk berkembang, jika kita memilih untuk melihatnya dengan mata yang lebih dalam. Langkah ketiga, saat kita menghadapi kesulitan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk memberi kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan kita, tetapi kita masih bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, entah itu sebuah senyuman, sebuah kata-kata penyemangat, atau tindakan kecil yang membawa kebaikan. Penderitaan, yang kita anggap sebagai musuh, bisa menjadi teman yang membawa kita lebih dekat pada makna hidup yang sesungguhnya. Tetapi untuk itu, kita perlu memiliki kesadaran untuk melihat makna dalam setiap tantangan. Itu adalah pilihan yang bisa kita buat. Ketika kita memilih untuk tidak menyerah, ketika kita memilih untuk melihat makna dalam setiap perjuangan, kita sebenarnya sedang mengubah penderitaan menjadi peluang untuk tumbuh. Filosof muda, ingatlah, makna hidup tidak datang dengan mudah. Ia datang ketika kita berani menghadapi penderitaan dengan penuh keberanian dan hati yang terbuka, dan ketika kita memilih untuk menemukan tujuan dalam setiap langkah kita. Penderitaan bukan akhir dari perjalanan kita, ia adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia yang kita huni. Filosof muda, kita telah berjalan jauh dalam pemahaman kita tentang kehidupan dan penderitaan, tentang mencari makna di tengah kesulitan. Viktor Frankl mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sederhana, tetapi sangat mendalam. Kita tidak bisa menghindari penderitaan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Hidup bukan tentang mencari kebahagiaan, tetapi tentang menemukan makna, kata Frankl. Ini adalah kebenaran yang menggugah, karena dalam pencarian kebahagiaan, kita sering terlupakan bahwa kebahagiaan itu sendiri adalah efek samping dari hidup yang penuh makna. Kita tidak bisa berharap menemukan kedamaian hanya dengan mengejar kenikmatan semata, karena kedamaian sejati datang dari memahami tujuan kita, dari menemukan alasan kuat untuk terus hidup meski segala sesuatu tampak gelap. Bagaimana kita bisa menerapkan semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, tanyakan pada diri kita, apa makna di balik semua ini? Apa yang bisa aku pelajari? Penderitaan kita, kesulitan kita, bukanlah akhir dari cerita kita, mereka adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih besar. Fokus pada tujuan yang lebih besar dalam hidup. Jangan terjebak dalam pencarian kebahagiaan sesaat. Hidup ini adalah perjalanan untuk menemukan makna, dan saat kita memiliki alasan yang jelas untuk hidup, baik itu keluarga, pekerjaan, atau visi yang lebih besar, kita akan menemukan kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan apapun yang datang. Jika kita memiliki alasan untuk hidup, seperti yang dikatakan Frankl, kita dapat menanggung penderitaan apapun. Jadi, filosof muda, apa makna hidupmu? Apa tujuan besar yang mendorongmu untuk terus maju meski dunia terasa sulit? Jangan biarkan hidupmu berlalu begitu saja tanpa pertanyaan-pertanyaan itu. Temukan alasan untuk hidupmu, temukan makna dalam setiap langkahmu, dalam setiap perjuanganmu. Ketika kamu tahu apa yang kau perjuangkan, dunia tak akan bisa menggoyahkanmu. Aku mengajakmu untuk merenung, untuk berpikir lebih dalam, apa makna hidupmu? Apa yang akan kamu pilih untuk dicapai? Carilah makna dalam setiap pengalaman, dalam kebahagiaan, dalam penderitaan, dalam kesendirian, dalam cinta. Karena hanya ketika kita tahu mengapa kita hidup, kita bisa benar-benar menghidupi kehidupan itu.
Filosof muda, ingatlah, hidup ini tidak selalu mudah. Tetapi jika kita hidup dengan tujuan, kita akan lebih kuat dari apapun yang datang menghalangi. Ambillah langkah pertama itu sekarang, mulailah pencarianmu untuk makna. Karena perjalanan ini adalah milikmu, dan hanya kamu yang bisa menulis cerita hidupmu sendiri. Nah, sekarang bantu channel ini mencapai monetisasi agar channel ini terus bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk memberikan saran dan kritik yang bisa sama-sama membangun channel ini terus berkembang.